Hello guys, selamat datang kembali di channel YouTube gue. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan pastinya bahagia ya guys. Nah, sesuai judul video ini guys, kali ini gue mau nge-review sebuah drama seri yang berkaitan dengan astrologi nih. Judulnya adalah, bentar ya, karena dalam bahasa Italia ya guys. Guida Astrologica per Cuori Infranti ya, semoga pengucapannya bener ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya, An Astrological Guide for Broken Hearts. Jadi guys, drama ini adalah salah satu dari Italian original Netflix series ya, yang menceritakan mengenai kehidupan seorang production assistant yang bernama Alicia Bassi. Usianya tuh di sekitar pertengahan 30-an dan dia tuh ingin mencari cinta, teman-teman. Asik. Nah, dalam perjalanannya mencari cinta nih guys, si Alicia ini dibantu oleh seorang teman yang bernama Tio, dan Tio ini ternyata adalah seorang astrologi guru. Nah, jadi ini yang akan mengubah kehidupan Alicia. Nah, buat kalian guys yang suka dengan drama romcom nih ya, yang nggak usah ribet ya, pokoknya yang ringan-ringan aja dan bisa kamu habiskan di akhir pekan, gue sangat mereferensi drama ini sih. Walaupun mungkin dalam perjalanannya kalian udah bisa nebak ya, kira-kira siapa nih yang menangkan hatinya Alice gitu. Tetapi banyak momen-momen yang cute dan juga sweet gitu ya. Dan buat kamu yang memang tertarik dengan astrologi pun, aku rasa ini akan sangat menarik ya ketika kamu melihat bagaimana mereka menggambarkan karakternya. Nah, jadi disclaimer dulu guys, buat kalian yang sedang menonton video ini tetapi belum nonton dramanya, mungkin kalian bisa menonton dramanya terlebih dahulu. Tetapi buat kalian yang mungkin sudah nonton dramanya ataupun kalian gak apa-apa, aku pengen tahu aja Kazer, boleh ya, silahkan, karena memang fix banget dalam video ini akan banyak spoiler-spoiler karena gue akan membahas mengenai penggambaran karakternya dari zodiaknya. Nah, untuk pembahasannya gue tidak akan urut ya teman-teman, karena memang tidak semua karakter yang ada di sini ataupun juga yang digambarkan zodiaknya itu adalah love interestnya Alice. Oke, kalau gitu tanpa menunggu lama, let's go. Gue akan mulai dari Alice teman-teman ya, yang diperankan oleh Claudia Gusmano, yang di sini karakternya itu berzodiak Libra. Gue rasa memilih Libra sebagai tokoh utama ini adalah keputusan yang tepat ya, karena biasanya Libra itu punya ketertarikan dengan romansa, kemudian mereka tuh pasti ada perjalanan cinta akan seru banget, dan ditambah lagi juga biasanya karakter mereka tuh akan menimbang sana sini, aduh aku nggak tahu nih harus pilih yang mana. Dan karakter ini pun juga sangat jelas ya terlihat dari Alice ketika dia bingung antara pilihan love interestnya. Belum lagi Libra dengan soal romansa, biasanya mereka sangat idealis karena they love the love itself. Asik. Jadi terkadang Libra tuh agak terkesan naif ya kalau soal cinta, dan ini pun juga terlihat dari gambaran karakternya Alice yang memang juga sering jatuh ke dalam berbagai pilihan love interestnya dia. Selain itu, karakter Libra yang relate lainnya ya terkait Alice adalah memang rasa nggak enakan ya, kemudian juga dia selalu mencari jalan tengah ya dalam sebuah masalah. Waktu itu pernah ada momen ketika dia harus membantu menjaga anaknya Enrico, padahal dia juga di satu sisi sedang dalam proses syuting. Selain itu, jiwa kreatif pun juga ada ya dari dirinya Alice, seperti ketika dia membuat ide program untuk mencari jodoh ya berdasarkan zodiak dan selalu mendapatkan pujian dari tim. Nah, sekarang kita masuk ke Tio ya, yang diperankan oleh Lorenzo Ardoni, dan di sini karakternya itu berzodiak Sagittarius. Nah, jadi si Tio ini adalah seorang astrologi guru ya, yang membantu Alice untuk menemukan cintanya nih guys. Nah, karena kemampuannya dia ya dalam membaca karakter zodiak ini, akhirnya dia pun menjadi host dalam acaranya yang dibuat oleh Alice dan tim yang berjudul Stars of Love. Nah, jadi ketika kalian nonton drama ini ya guys, kalian akan menemukan di setiap episodenya Tio itu pasti akan menggambarkan karakter dari zodiak sesuai judulnya. Dan gue jujur lumayan impressed ya teman-teman dengan penggambaran karakter-karakter berdasarkan zodiak di sini. Kalian bisa menemukan itu ketika si Tio menjelaskan penggambaran karakternya ataupun juga ketika ada dialog-dialog dan scene tertentu. Nah, sebenarnya guys, gue sempat bingung ya dengan zodiaknya Tio tuh apa, karena memang tidak ada penjelasan secara langsung ya. Tio menyebutkan zodiaknya dia. Tetapi ada momen di episode kedua ketika dia lagi bersama Alice, terus dia datang ke toko. Nah, dia meminta si kasir untuk mengambil sebuah barang. Kemudian si Tio itu langsung ngomong ke Alice bahwa si kasir itu berzodiak Sagi. Lalu dalam pernyataannya ya, translate-nya di situ dia tulisnya we are both. Jadi dia menjelaskan bahwa karakter Sagi itu menyenangkan dan segala macam gitu ya. Jadi menggunakan referensi we are both. Jadi gue berpikir sepertinya memang si Tio ini berzodiak Sagittarius. Tapi mungkin teman-teman bisa
bisa memberikan pendapat juga ya, so correct me if I'm wrong guys. Untuk karakter Tio sendiri guys, digambarkan sangat ramah, sangat friendly, dia pun juga suka dengan party gitu ya, siap membantu temennya ya si Alice ini. Tetapi soal cinta, dia itu tidak percaya dengan konsep hidup yang singkat ini tuh hanya untuk dihabiskan dengan satu orang saja. Bahkan ada scene ketika dimana dia berdiskusi dengan Alice dan yang katanya kalau live happily ever after dengan satu orang itu cuma ada di film-film. Sedangkan Alice bilang, loh bukannya itu malah bagus ya, karena membuat kita punya mimpi, punya fantasi akan sebuah percintaan tersebut. Terus langsung dijawab dong sama Tio, lah buat apa kita bermimpi kalau sebenarnya kita aja tuh bisa being real aja, ketemu sama orang baru, dan kemudian kita bisa punya adventure terkait cinta itu. Terus Alice kayak bingung gitu kan, karena memang ini tuh kayak sesuatu konsep yang sangat berbeda sekali dengan Alice sebagai Libra gitu ya. Akhirnya si Alice tuh mengatakan, loh memangnya kamu tidak ada punya keinginan gitu untuk menghabiskan hidup kamu bersama seseorang yang spesial gitu. Dan Tio dengan sangat santainya gitu ya langsung mengatakan ke Alice, itu omong kosong. Ya gue rasa memang karakternya Tio ini memang sangat sadis sekali ya guys. Sekarang kita masuk ke karakter selanjutnya ya, yaitu Carlo yang diperankan oleh Alberto Paradosi, dan di sini dia berzodiak Aquarius. Nah, Carlo di sini adalah mantan dari Alice guys, tapi bekerja di satu kantor yang sama. Mereka sudah in relationship selama 5 tahun, tetapi Carlo tuh merasa dia tuh belum siap bersama Alice untuk ke langkah selanjutnya. Nah, di situ diceritakan mereka tuh masih berteman baik ya antara Alice dengan si Carlo, dan Alice ini sebenarnya sangat berharap dengan Carlo ya untuk bisa menjadi partner dia seumur hidupnya. Tetapi tiba-tiba ada sebuah kejadian di mana si Carlo ini justru melamar Christina, teman kantor yang lain, dan ini justru membuat Alice tuh kayak shock berat. Kayak kok bisa? Nah, akhirnya si Carlo ini jadian dong dengan Christina, tetapi si Carlo ini masih sering banget main ke rumah Alice karena merasa ya kan teman. Jadi si Carlo nih merasa lah gue tidak bermain belakang dengan Christina karena memang Alice itu adalah teman gue. Sampai akhirnya si Christina ini sempet jealous ke Alice, dan akhirnya Alice yang gak enak menyampaikan ke Carlo bahwa dia sudah tidak bisa seperti dulu lagi ya. Persahabatannya itu sudah tidak bisa seperti dulu lagi karena sudah punya pasangan Christina. Nah, tetapi dari versinya Carlo tuh gak ngerti kenapa justru itu menjadi sebuah masalah. Karena secara logikanya memang ya Alice itu kan teman, jadi kenapa si Christina itu harus marah? Jadi memang agak unik ya karakternya Carlo ini, dan memang tuh terlihat dari penggambaran karakternya dia, kemudian cara berpikirnya dia, bahkan ada momen-momen dimana ketika dia ingin mendapatkan hati Christina kembali, dia pun juga menggunakan cara-cara yang tidak biasa gitu, yang agak ekstrim, dan sempat kayak membuat gue tuh kayak mempertanyakan gitu loh, kayak gila sih ini lucu banget. Dan memang bisa dilihat ya, karena Carlo ini selalu mengandalkan logika ya. Jadi dia melihat semua persoalan itu dari kacamata logis. Sehingga ketika ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan percintaan ataupun melibatkan emosi, sepertinya Carlo ini kayak kesulitan gitu, dan dia tidak mengerti. Jadi gue rasa Carlo ini sudah sangat menggambarkan Aquarius sih. Walaupun ya sebenarnya bisa lebih dimaksimalkan lagi, mungkin bisa lebih membuat karakter dia sangat unik dan nyentrik. Lanjut, kita akan membahas mengenai Andrea yang berzodiak Cancer. Nah, Andrea ini adalah seorang geologis, teman-teman, dan nantinya dia akan menjadi partner dari Tio. Mungkin kalian sudah bisa sedikit membayangkan ya Sagittarius dengan Cancer. Awalnya Andrea ini adalah peserta dari acara Stars of Love ya, dan dia mengakui bahwa dia sangat old fashion kalau soal percintaan. Dia tipe yang mencari cinta itu benar-benar mencari cinta pakai huruf kapital yang memang long lasting seumur hidup, teman-teman. Jadi dia mencari cinta yang absolut sampai akhir hayat. Nah, Alice sempat dinner bareng nih sama si Andrea ya, tetapi ketika dalam proses perjalanannya, Alice merasa Andrea ini terlalu membosankan. Ketika dalam relasi bersama Tio pun, kalian juga akan melihat ya dalam seri ini bagaimana dinamikanya ya, naik turunnya itu sangat kelihatan sekali. Andrea si Cancer yang sangat ingin punya hubungan penuh komitmen, sedangkan Tio seorang Sagi yang justru sangat ketakutan kebebasannya akan dikekang dalam hubungan tersebut. Jadi gue rasa Andrea bisa sih digambarkan sebagai karakter yang berzodiak Cancer ya, walaupun memang balik lagi Andrea di sini bukanlah tokoh utama ya, jadi memang tidak banyak momen-momen terkait Andrea.
Nah, sekarang gue akan menjelaskan mengenai beberapa karakter ya yang memang bisa dihitung sebagai side character ya selain Andrea. Kalau Andrea tuh masih minimal dia ada partnernya si Tio lah ya. Nah, kalau yang ini tuh bener-bener ya yang memang cuman hanya selingan-selingan aja dalam drama ini. Kita mulai dari Luca yang berzodiak Aries. Nah, Luca ini adalah sosok yang menyenangkan, seru. Dia ini adalah teman dari temannya Alice. Kemudian akhirnya mereka kontak-kontakan dan akhirnya si Luca ini mengajak Alice untuk ngedate. Tetapi ketika lagi ngedate, teman-teman, ada sebuah situasi menarik ya. Jadi ketika si Luca ini lagi ngobrol bersama Alice, terus tiba-tiba muncullah datang seorang wanita dengan gaun berwarna merah menyala ya. Dan itu langsung menjadi pusat perhatian bagi si Luca, dan ternyata ini adalah mantannya dari Luca. Terus mantannya si Luca ini ternyata membawa pasangan ya, cowok yang bernama Wolf. Lalu di situ ada scene mengenai Luca tuh sangat jealous gitu ya, karena ternyata mantannya sudah melupakan dia dan sudah move on membawa orang lain, sedangkan dia di situ kayak langsung terbakar cemburu. Jadi akhirnya ada jiwa kompetitif yang muncul kembali dari Luca, dan akhirnya Luca justru mendatangi mantannya dan ngobrol-ngobrol, dan ternyata di akhirnya malah meninggalkan Alice dan Wolf. Jadi kayaknya kalau ngomongin Aries, kalau udah soal pengejaran ya, apapun depan mata itu harus dikejar dan memang harus didapatkan. Lalu kita lanjut ke Wolf yang zodiaknya adalah Taurus. Setelah dicampakkan oleh Luca, jadi akhirnya tersisalah Alice dengan Wolf ya kan. Nah, kemudian akhirnya mereka jadi ngobrol-ngobrol. Memang pembawaannya si Wolf ini sangat kalem banget. Terus dia temenin Alice pulang ya, diantar pulang. Tetapi ya udah guys gitu doang. Jadi ya nggak bisa banyak karakter yang digali gitu ya mengenai Taurus. So ya makanya kelihatan banget hanya cuman love interest sesaat aja. Nah lanjut, sekarang kita masuk ke Alejandro yang berzodiak Gemini. Nah, Alejandro ini juga bekerja di tempatnya Alice, tetapi memang dia lebih ke bagian properti ya, teman-teman. Jadi, awal mulanya ketemu di situ, kemudian Alice pun akhirnya ngedate dengan si Alejandro ini. Ketika ngedate dengan Alejandro, Alice merasa sangat senang, merasa sangat seru, menyenangkan sekali semuanya ya. Dan memang Alejandro sendiri pun juga melihat harus ada keseruan ya dalam sebuah relasi. Tetapi karena berkeinginan hanya untuk melakukan serunya aja, jadi terkadang ketika dia sudah main ke rumah Alice, terus dicari tiba-tiba besok pagi udah nggak ada. Jadi tiba-tiba puff menghilang. Nah, pola ini akhirnya ditemukan Alice berkali-kali di Alejandro gitu ya. Dan akhirnya suatu hari bahkan si Alejandro ini sudah menemukan pasangan yang lain dan memang tidak menggubris Alice. Jadi gue rasa memang kalau dengan game ini ya, tidak ada sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang baru dalam relasi, memang kayaknya agak kesulitan buat mereka untuk bertahan. Lanjut kita ke Giorgio yang berzodiak Scorpio. Giorgio ini adalah seorang DJ teman-teman yang memang direkrut sama Alice untuk tampil menjadi peserta di acaranya dia. Awalnya si Giorgio ini menolak untuk menjadi peserta, tetapi tiba-tiba suatu hari dia muncul menjadi peserta nih guys. Jadi sepertinya si Giorgio ini punya ketertarikan dengan Alice, tetapi dia bingung gitu kan, gimana nih caranya dia bisa mempunyai momen untuk ketemu dengan Alice kembali. Akhirnya dia ikutan jadi peserta nih guys. Cuman ternyata di situ juga disampaikan bahwa si Giorgio ini stalking sosial medianya Alice teman-teman ya, dan itu justru disampaikan juga ya, si Alice-nya sampai ngomong, iya gue saking kagetnya lu stalking sosial media gue sampai jangan-jangan apakah gue harus lapor polisi, katanya kayak gitu. Terus si Giorgio ini minta maaf ya dan berharap si Alice tuh tidak melaporkan dia ke polisi. Jadi agak kocak juga ya, dan bisa dibilang sepertinya si Giorgio ini sangat profesional sekali ya soal stalking Scorpio dengan mencari informasi lewat stalking. Lalu akhirnya si Alice pun sempat ngedate ya sama si Giorgio ini, main paintball bareng. Jadi waktu itu Alice sempat kayak lagi gundah gitu ya, kayak aduh aku tuh lagi emosi banget sebenarnya. Terus si Giorgio bilang, aduh kalau emosi tuh harus dilampiaskan gitu ya. Jadi akhirnya mereka main paintball bareng. Tetapi dalam perjalanannya Alice udah mulai kayak gemes-gemes gitu kan, kayak kayaknya dia pasangan aku nih. Sampai akhirnya si Alice ini mendapatkan sebuah momen ya, bahwa si Giorgio ini ternyata adalah seorang mahasiswa yang masih menyelesaikan diplomanya dia, dan itu ternyata tidak disampaikan ke Alice. Jadi Alice ini berpikir bahwa dia sudah hidup mandiri teman-teman. Nah ternyata dia pun masih tinggal bersama ibunya.
Kasian juga ya si Alice. Jadi rahasia ini tuh tidak disampaikan ke Alice ya. Itulah yang mungkin membuat akhirnya ternyata banyak plot twist mengenai karakter dari si Giorgio ini. Beberapa traits dari Scorpio gue lihat memang ada, tetapi memang sebenarnya bisa digali lebih banyak lagi sih. Lanjut ada Clausen yang berzodiak Capricorn. Nah, Clausen ini adalah seorang ahli astrologi yang diinterview oleh Alice di Paris ya. Jadi dia ini memang bukan love interest dari Alice. Ketika waktu dia datang bersama bosnya ya Davide ke sana, Alice menemui Clausen dan kemudian ternyata dia punya jadwal lain yang urgent. Jadi akhirnya dia harus reschedule jadwal untuk interviewnya. Dia menyampaikan rasa permintaan maafnya dan di tempat dia langsung reschedule untuk jadwal interviewnya. Jadi ya sangat profesional sekali. Jadi walaupun momennya sangat singkat sekali dengan si Clausen ini, tapi bisa dilihat betapa reliable-nya dia dan memang sangat pekerja keras dan cekatan. Lanjut ada Valentino yang berzodiak Pisces. Nah, Valentino ini juga bukan love interest dari Alice ya. Jadi dia adalah seorang produser yang bekerja di Roma dan ketika dia melihat acara dari Stars of Love ini sangat sukses, dia meminta Alice untuk bekerja bersama dengannya di Roma. Dia sangat friendly ya dalam pembicaraan di telepon, tapi ya udah sih gitu aja. Momennya sangat singkat banget, jadi ya nggak bisa melihat pengembangan karakter sebagai Pisces-nya. Sekarang tinggal 2 zodiak yang belum dibahas ya teman-teman. Jadi kita akan masuk kembali lagi ke tokoh-tokoh yang lumayan penting dalam cerita ini. Sekarang kita akan membahas mengenai karakter Barbara ya, yang diperankan oleh Eurydice Axen dan di sini digambarkan dia punya zodiak Virgo. Barbara ini adalah seorang produser dari acaranya Alice teman-teman. Jadi selain sosok yang penting, dia juga memang punya posisi. Digambarkan begitu elegan, begitu ramah, kemudian juga punya kedudukan yang tinggi, serta komunikasinya baik dan punya cita rasa yang berkelas. Namun ternyata lebih jauh dia adalah saingan ya dari Alice terhadap pria yang disukainya. Nah ternyata teman-teman di sini tuh ada sebuah plot twist ya. Ternyata si Barbara ini menjalani relasi dengan si pria itu hanya karena dia ingin berusaha untuk punya rasa kedekatan dengan tunangannya yang sudah meninggal. Tunangannya ini adalah saudara dari si pria tersebut dan ketika dia dihadapkan dalam realita ternyata tuh punya perasaan yang berbeda dan dia tidak bisa mencintai si pria itu seperti dia melihat tunangannya. Dalam beberapa detail yang tadi udah gue sampaikan ya, memang si Barbara ini sangat kelihatan penggambaran karakter Virgonya ya, yang memang tidak impulsif dalam mengambil sebuah tindakan, dia punya cita rasa yang elegan, pembawaannya pun kalem, dan dari statusnya dia bisa mencapai hal tersebut sepertinya memang tipikal orang yang pekerja keras. Dan satu hal lagi yang menurut gue memang sangat menggambarkan Virgo juga ya dari Barbara adalah ketika dia punya semua hal luar biasa tadi, dia tidak merendahkan Alice ya, yang bisa dibilang sebagai orang biasa ataupun hanya sekedar staff di situ. Akhirnya sampai juga kita ke puncaknya guys. Tinggal tersisa 1 zodiak dan kalian sudah bisa jelas ya menebak zodiak apa yang belum dibahas di sini. Jadi akhirnya tokoh yang memenangkan hati Alice nih ya, akhirnya inilah tempat aku berlabuh ya buat si Alice, adalah Davide ya yang berzodiak Leo dan di sini dia diperankan oleh Michele Rosiello. Aduh, Leo lagi. Sudahlah, jangan terlalu banyak memberikan spot kepada Leo ya. Nanti mereka kesenengan. Anyway, Davide ini adalah bos baru ya dari Alice dan dia waktu pertama kali muncul teman-teman ya, dari appearance-nya, dari style-nya, dari cara ngomongnya, intuisi gue mengatakan langsung kayak it could be a Leo. Dari cara komunikasinya dia bisa tetap chill dengan situasi-situasi yang awkward ya, situasi-situasi yang random, dan dia sangat caring banget orangnya. Dalam seri ini pun kalian juga akan bisa melihat bagaimana karakter leadershipnya dia ya, yang memang tegas, tetapi dalam satu waktu dia juga sangat punya empati yang tinggi ya. Ketika ada momen Alice harus menjaga anaknya Enrico ya, yang tadinya dia nggak enakan, dan habis itu ketika si Davide ini tahu, Davide langsung membantu Alice dan membiarkan Alice untuk kembali bekerja, dan akhirnya si Davide yang justru menjaga anaknya Enrico. Namun karena style kepemimpinannya ya, gue sempet agak ragu apa jangan-jangan dia Capricorn gitu. Sampai ada satu momen yang membuat gue kayak langsung ini sih yakin 100% Leo ya. Momen itu adalah ketika si direktur TV ya di tempat Alice bekerja itu memanggil Alice
Nah si Alice ini berpikir, wah jangan-jangan ada masalah kali dengan gue gitu ya. Nah ternyata malah mendapatkan respon yang positif terkait ide dari Alice ya, mengenai untuk membuat program acara Stars of Love itu. Karena awal mulanya si Alice ini hanya ngomong dengan Davide gitu, tapi sebenarnya just like as a joke aja gitu, lebih kasual. Nah ternyata dibawa serius nih sama si Davide. Jadi si Davide menceritakan ke direktur, alhasil si direktur langsung memanggil Alice. Lalu ada satu momen singkat yang langsung membuat gue yakin, oh 100% he's a Leo. Yaitu momen ketika si Alice-nya kayak kaget banget kan, oh ternyata dia mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Kemudian dia nengok dong ke si Davide, dan Davide dengan santai dan smile-nya dia mengedipkan mata ke Alice. Jadi teori gue yang mengatakan bahwa si Davide ini adalah Capricorn langsung runtuh begitu saja ya, dan langsung fix ini pasti Leo. Ya nggak bisa dipungkiri ya, terkadang Leo itu memang jago flirting guys. Walaupun sempat ada bumbu-bumbu dramanya ya antara si Davide, Alice, dan Barbara ya, dan terutama di kasusnya Davide dengan Barbara yang memang dia menjalani relationship ini karena memang merasa bertanggung jawab ya atas kecelakaan saudaranya gitu, karena memang tunangan dari Barbara dan sempat khawatir gitu ya, dan itu yang membuat si Davide bertahan dalam relationship ini karena ada rasa tanggung jawab itu ya terhadap saudaranya Claudio ya yang meninggal. Jadi disitulah dia sempat jadi dilema tuh guys ya, antara rasa sayangnya dia dengan Alice yang memang sudah dia sadari, tetapi di satu sisi dia punya tanggung jawab yang memang dia harus jalani. Tapi overall gue rasa Davide sangat menggambarkan Leo sekali ya, dengan bagaimana dia berkomunikasi, kemudian jiwa leadershipnya dia, kemudian juga punya rasa tanggung jawab, dan bahkan sangat caring dan perhatian. Dan di situ pun dia juga sangat terlihat romantis sih guys. Nah kalau kalian perhatiin di beberapa episode pertama ya, Tio itu pernah menyampaikan ke Alice kalau untuk Libra yang paling cocok salah satunya itu adalah dengan Leo. Karena Leo itu biasanya karakternya soft dominan, jadi dia bisa membantu Libra ketika dia ingin mengambil sebuah keputusan tanpa terlihat sangat mengatur. Jadi cocok dengan Libra yang memang juga tidak suka berkonflik. Dan ini juga sama seperti yang sering kali gue bilang ya dalam live ketika banyak orang yang bertanya bagaimana kecocokan antara Leo dengan Libra. Dan gue sejauh pengalaman gue ya, karena kebetulan juga semesta seneng banget ngasih gue banyak manusia Leo dan Libra dalam kehidupan gue, dan ketika gue melihat interaksi mereka gitu ya, memang gue sudah bisa mengiyakan sih mereka adalah golden couple. So itu dia guys, review dari gue terkait drama An Astrological Guide for Broken Hearts. Gimana kalau menurut kalian guys? Apakah kalian punya karakter favorit dalam seri ini? Nah kalau kalian punya drama-drama yang seru dan menarik, dan kalian juga ingin kira-kira ada review nih terkait penggambaran karakter zodiaknya, boleh banget, silahkan langsung aja tulis di kolom komentar ya guys. Thank you banget buat kalian yang sudah nonton sampai habis. I'll see you on my next video. So dadah!